dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena ternyata ada pengurus-pengurus PSSI yang terlibat di dalamnya. Nah, sepak bola kita, mafia bola ini sudah 20 tahun terakhir, masalahnya ada. Sehingga yang pertama bisa masuk penyisian. Syukur bisa masuk final. Syukur bisa juara. Pilihan berita timnas terbaru hari ini diantaranya nggak ada obat, cetak 2 gol, Marcelino Ferdinand curi perhatian Eropa. Supporter rusuh lagi, ancaman hukuman FIFA kembali menanti Indonesia. Usai debut bersama timnas Indonesia, harga pasar Ivar Jenner naik 12 kali lipat. Tonton hingga selesai kompilasi berita terupdate lainnya hanya di ID Sport. Cetak 2 gol dan disandingkan dengan wonderkid Barcelona, ini respon berkelas Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand mendapat sorotan positif saat timnya KMSK Deinze melakukan laga melawan FC Groningen. Aksi Marcelino Ferdinand sukses mencuri perhatian publik setelah memborong 2 gol untuk timnya. Masuk pada menit ke-30 di saat timnya tertinggal 0-1, baru 6 menit bermain, Marcelino langsung menunjukkan skillnya dengan sukses menyamakan kedudukan di menit ke-35. Dan pada menit ke-40, Marcelino kembali mencetak gol dan merubah keunggulan menjadi 2-1 untuk keunggulan timnya. Banjir pujian tak hanya dari publik tanah air, pujian pun datang dari para jurnalis Eropa. Mereka sangat terkesima dengan penampilan Marcelino Ferdinand. Bahkan, sampai ada salah satu media Inggris menobatkan Marcelino masuk ke dalam 40 pemain terbaik versi The Guardian. Pemain nomor 10 bisa bermain melebar, memiliki keseimbangan, kontrol, teknik dan kepercayaan diri menjadi bintang besar di Indonesia, tulis The Guardian. Dengan talenta yang dimilikinya, tak heran jika Marcelino disandingkan dengan wonderkid Barcelona seperti Pablo Gavi dan Youssoufa Moukoko, talenta muda terbaik Borussia Dortmund. Lanjut Guardian News. Pujian pun juga datang dari jurnalis Manchester Evening News Ben Bosak. Melalui akun Twitternya, dia mengatakan bahwa Marcelino mempunyai prospek yang cerah menjadi pemain level dunia. Setelah mendapat pujian dari Bosak lewat cuitannya di Twitter, Marcelino merespon dengan sangat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya, namun masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar, balas Marcelino di Twitter. Supporter rusuh lagi, ancaman hukuman kembali menanti Indonesia dan Arema FC. Baru sepekan sanksi atas tragedi Kanjuruhan usai, terbaru terjadi lagi pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024 yang mempertemukan Persik versus Arema FC di Stadion Brawijaya Kediri, Jawa Timur, Sabtu 15 Juli 2023. Kericuan bermula di akhir babak pertama yang terlihat melalui tayangan televisi. Yang disinyalir, kericuan terjadi karena adanya penyusup dari oknum supporter Arema FC yang hadir di tribun penonton. Melalui video yang tersebar di media sosial, nampak seorang supporter dipukul hingga terkapar. Total, terdapat 25 oknum yang diamankan kepolisian dan langsung dipulangkan oleh pihak keamanan. Menyikapi kerusuhan antar supporter yang masih terjadi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat geram. Saya yakin pasti ada sanksi, ucap Erick Thohir. Erick Thohir memprediksi apabila semua pihak tidak belajar dari pengalaman, bukan tidak mungkin akan ada hukuman dari FIFA. Mengingat sepak bola Indonesia masih dipantau FIFA. Usai debut bersama timnas Indonesia, harga pasar Ivar Jenner naik 12 kali lipat. Ivar Jenner, gelandang kelahiran Utrecht, Belanda, resmi menjadi WNI tanggal 22 Mei 2023 lalu. Pemain berusia 19 tahun yang pernah memperkuat timnas U15 Belanda itu saat ini menjadi pemain untuk Utrecht 2 di kasta kedua Liga Belanda. Pada 27 Mei 2023, dia mendapat panggilan timnas Indonesia untuk uji coba melawan Palestina dan Argentina. Kini muncul kabar jika harga pasar gelandang berusia 19 tahun itu naik 12 kali lipat usai tampil dalam 2 laga FIFA Matchday Timnas Indonesia. Adapun harga pasar Ivar Jenner
awalnya hanya berkisar 434 juta rupiah pada bulan Oktober 2023. Namun, harga pasar pemain yang digadang-gadang sebagai jenderal lapangan tengah masa depan Indonesia itu meningkat tajam awal Juli ini. Dalam halaman transfermarket.com, harga bintang muda Timnas Indonesia Ivar Jenner melonjak tajam dari 434 juta rupiah hingga sekarang menyentuh angka 5,21 miliar pada 4 Juli 2023, naik 1.200%. Piala Dunia U17, Timnas Indonesia target juara. Timnas U17 Indonesia mendapat mandat yang berat dari Presiden Republik Indonesia Jokowi. Jokowi memberikan skuad Garuda Asia untuk bisa menembus babak penyisihan pada ajang tersebut kalau bisa menjadi juara. Baru kali pertama menjadi peserta Piala Dunia U17 sekaligus menjadi tuan rumah, target yang diberikan oleh Presiden tergolong cukup berat. Target masuk final hingga juara dirasa belum mampu diraih oleh para pemain mengingat banyak negara yang mempunyai tim yang sangat bagus. Berhasil lolos dari babak grup saja sudah menjadi keajaiban dan prestasi yang luar biasa untuk skuad Garuda Asia. Tak ingin para pemain tertekan dan terbebani dengan target yang diberikan Presiden yang bisa berdampak negatif terhadap permainan skuad Garuda Asia, Erick Thohir merevisi target yang dilontarkan Presiden. Saat ini, Erick Thohir berharap skuad Garuda Asia bisa menampilkan pemain terbaiknya. Yang penting memberikan permainan yang terbaik, ucap Erick. Rumor adanya pungli seleksi wasit PSSI akan dibantu pihak kepolisian. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk membahas dugaan pungutan liar pada tahap seleksi wasit. Kabar terkait adanya pungli seleksi wasit disampaikan oleh Koordinasi Save Our Soccer, Akmal Marhali. Kabar ini menjadi sorotan karena PSSI sempat menjalani kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA dan FIFA melalui perwakilannya juga ikut turun langsung melakukan seleksi. Erick Thohir meminta pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan wasit secara detail agar tidak ada tekanan kepada wasit saat berada di lapangan. Membanggakan, penyerang 14 tahun Timnas jadi pemain terbaik dan top scorer AFF U19. Claudia Alexandra Seuneman, penyerang tim nasional sepak bola putri Indonesia, dinobatkan sebagai pemain terbaik dan peraih gol terbanyak pada kompetisi Piala AFF U19 tahun 2023. Walaupun baru berusia 14 tahun, Claudia selalu masuk menjadi pemain inti sekaligus andalan lini depan Timnas Putri Indonesia. Keberhasilan Claudia tersebut setidaknya menjadi kebanggaan bagi Timnas Putri Indonesia yang harus puas menutup Piala AFF U19 tanpa trofi. Sementara itu, Claudia Alexandra mengaku tidak menyangka bisa dinobatkan menjadi pemain terbaik sekaligus peraih gol terbanyak AFF U19. Claudia menganggap semua prestasinya tersebut didapatkan berkat kerjasama yang solid antar pemain Timnas Putri Indonesia.